Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan, kita pun ada di hari yang baru dan memulaikan berbagai kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Meyakini bersama dengan Tuhan kita terpelihara dalam kasih-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan penyertaan-Mu yang begitu nyata, yang terus kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Dan di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami isi dan kelola sedapat mungkin untuk memuliakan nama-Mu, kami pun rindu untuk membaca Alkitab di saat ini. Kami mohon Roh Kudus berkuasa atas kami, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah, sebab kami rindu baca firman dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan marilah kita akan membaca Alkitab dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Filipi 2 ayatnya yang ke-5, begini firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini, Filipi 2 ayatnya yang ke-5, tentang bagaimana Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Filipi bahwa dalam kebersamaan atau dalam satu persekutuan berjamaat, biarlah mereka menaruh pikiran dan perasaan, ya. Pikiran dan perasaan. Ini ditekankan oleh Rasul Paulus. Artinya, pikiran dan perasaan itu harus sama, ya, di dalam satu kebersamaan. Sebab kadang ada pikirannya kepada hal tertentu, tapi perasaannya berbeda. Itu hanya pada satu orang, belum bagi atau pada satu persekutuan. Memang bicara mengenai satu pikiran, satu perasaan, bagian ini saya kira harus betul-betul mendapat perhatian khusus bagi setiap orang percaya, sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Dan tentu ketika kita mundur ke ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Rasul Paulus juga mau menyampaikan tentang seseorang tidak merasa lebih utama daripada yang lain, ya, ataupun Rasul Paulus menganjurkan agar ada kerendahan hati, bahkan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kemudian kita bisa bertanya, saya kira, bagaimana dalam satu persekutuan, kemudian satu orang menganggap yang lain lebih utama, seseorang menganggap yang lain lebih penting. Begitu juga dengan orang lain, menganggap yang satu yang lebih utama, yang lain yang lebih penting. Kemudian kita bertanya, kalau dalam satu persekutuan semuanya menganggap semuanya di belakang dan yang lain di depan, namun setiap orang merasa harus di belakang, maka kita bertanya, lalu siapa yang ada di depan? Ya, logikanya kan seperti itu. Kalau semua merasa harus mengedepankan, mengutamakan yang lain, lalu siapa yang ada di depan? Ya, tentu bagi kita sebagai orang percaya di ayat 5 ini, Rasul Paulus mau mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, ketika semuanya mengedepankan yang lain, merasa yang lain yang lebih utama, dan semua itu dipikirkan bersama, maka semuanya akan sepakat dalam satu kesimpulan. Yang utama, yang di depan adalah perasaan dan pikiran Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita akan mengetahui pikiran, perasaan, sebagaimana Yesus yang ada di depan, Yesus yang harus menjadi utama?
Tidak ada kata lain selain dalam kerendahan hati kita memohon kepada Tuhan agar supaya Roh Kudus-Nya menuntun kita untuk kita pertama rajin membaca firman, merenungkannya, memohon supaya Roh Kudus bekerja agar kita dapat mengerti kehendak firman Tuhan sebagai makanan yang utama dalam hidup setiap hari. Sehingga ketika itu jadi bagian kita, maka pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus, Yesus yang utama, Yesus yang ada di depan, boleh menjadi bagian hidup kita, baik keluarga, dalam berjemaat, dan di mana kita pergi dan berada. Maka selamat kita untuk mengarungi hari-hari hidup ini dengan terus membaca firman Tuhan, berdoa memohon hikmat Tuhan, dan Dia yang ada di depan kita, Dia akan menuntun kita dari pikiran, dari perasaan, dan kita akan memuliakan Dia karena mengikuti apa yang Dia ingini. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, sebab oleh hikmat-Mu kami boleh diingatkan tentang keutamaan Kristus Yesus. Kami boleh diyakinkan bahwa ketika kami mengutamakan segala sesuatu di luar Tuhan, maka itu semua sia-sia. Apalagi di dalam satu persekutuan, baik keluarga maupun berjemaat. Maka kami rindu Engkaulah yang menjadi utama dalam hidup kami. Kami rindu pikiran dan perasaan kami dikuasai oleh-Mu ya Tuhan. Bimbing kami, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan ini, bukan lagi kami, tapi Engkau yang hidup dan bahkan yang memerintah atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam perenungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Shalom. Damai di hati.